Swastiastu, Bapak Rektor yang saya hormati, Bapak Wakil Rektor dan Ibu Wakil Rektor yang saya hormati, Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu dari perwakilan berbagai instansi dan dari berbagai organisasi advokat yang saya hormati dan saya muliakan. Di pagi yang berbahagia ini, saya hanya ingin memberikan beberapa catatan tentang perlunya dan pentingnya atau relevansinya mengapa ada penyelenggaraan pendidikan khusus pengacara pajak dan pengacara perbankan. Tadi Bapak Rektor sebagai orang yang sudah berpengalaman di dunia perbankan sekian puluh tahun sudah memberikan highlight betapa dua bidang ini adalah dua bidang yang sangat strategis dan sangat komprehensif. Tanpa mengurangi hormat saya kepada semua rekan-rekan advokat, pertama-tama saya ingin memberikan penjelasan bahwa mengapa lembaga kami berikan nama Akademi Hukum dan Bisnis Indonesia, untuk memberikan tekanan atau fokus kepada soal terapan di dunia hukum dan bisnis, karena akademi itu berkonotasi kepada pendidikan yang bersifat vokasi atau terapan. Jadi kami tidak concern kepada gelar-gelar akademik resmi, tetapi yang lebih kami utamakan adalah skill terapan. Skill ini, Bapak Ibu, justru yang sebenarnya dibutuhkan oleh pasar dalam konteks link and match, dan apalagi sekarang dalam konteks kurikulum merdeka, yang saya kalau tidak salah 40% kurikulumnya itu fakultas-fakultas itu didorong atau mungkin diwajibkan untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan terapan semacam ini agar para lulusannya siap pakai. Kata siap pakai ini, Bapak Ibu, saya harus mengatakan terus terang, untuk konteks pendidikan Indonesia inilah yang paling sampai dengan sekarang itu belum memenuhi yang diharapkan. Banyak keluhan dari pasar. Kata pasar tentu user, pengguna dari para lulusan perguruan tinggi. Nah, sekarang saya kira-kira 2-3 tahun yang lalu mencoba meriset kecil-kecilan, fakultas hukum itu jumlahnya udah ratusan, mendekati 500 Indonesia. Sekolah tinggi ilmu hukum itu 60 lebih sekarang. Kebetulan di dua-duanya ini ada rekan saya yang memegang menjadi pimpinan, dan saya bisa berkomunikasi langsung. Artinya setiap tahun khusus dari fakultas hukum atau sekolah tinggi hukum, ilmu hukum itu ratusan sarjana dihasilkan S1. Dan sekarang organisasi advokat sudah begitu banyak, entah ada berapa Peradi, entah ada berapa KAI, entah ada yang lain-lain dan seterusnya. Tentu kalau melihat dari satu segi, banyaknya organisasi atau yang biasa disebut sebagai multibar itu ada nilai positif gitu. Ada kemandirian, ada semacam tidak ada lagi semacam hegemoni dari satu organisasi. Tapi kalau di sisi yang lain, saya sudah banyak melihat dan mendengar juga kesaksian dari banyak teman atau teman-teman advokat ini juga tidak jarang mengalami kesulitan mendapat pasar atau klien. Bahkan di mana-mana sekarang sudah terjadi fenomena jasa advokat itu sudah begitu banyak yang dihargai dengan murah. Tadi Bapak Rektor menyinggung profesi advokat itu sebenarnya officium nobile katanya.
mulia. Tapi pada sisi yang lain, coba fenomena praktis kita saksikan, begitu banyak advokat yang masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan pasar. Ya. Nah, padahal undang-undang advokat itu mencantumkan satu pasal dan satu ayat bahwa advokat itu dimungkinkan untuk menjadi spesialis gitu. Pertanyaannya, spesialis di bidang apa yang harus kita tekuni, yang sebagai bidang yang sangat strategis, yang sangat relevan untuk dunia pasar. Nah, itu adalah hukum ekonomi dengan semua cabang-cabangnya. Nah, mendalami hukum ekonomi dengan semua cabang-cabangnya di dalam konteks sekarang ini, khususnya perpajakan dan perbankan, dua bidang ini memang harus diakui bidang yang komprehensif. Tidak cukup kita hanya memahami persoalan pasal di dalam undang-undang, itu pun juga nanti aplikasinya belum tentu, dibutuhkan ketajaman analisis, ya, implementasi dari suatu pasal itu kemana, tetapi juga dibutuhkan pemahaman soal bisnisnya itu sendiri, karena hukum ekonomi tidak lain adalah hukum yang bekerja di dalam ranah ekonomi dan bisnis. Nah, hukum yang operasional di dalam dunia ekonomi dan bisnis itu, kalau seorang advokat tidak memahami dunia bisnisnya sendiri, akan terjadi semacam ya kesenjangan gitu. Tahu pasalnya, nggak tahu implementasinya. Dua bidang ini sangat strategis, tapi saya harus mengatakan di depan bahwa dua bidang ini juga cukup tadi komprehensif. Tidak cukup hanya tahu pasal, harus mengerti prakteknya. Soal perpajakan harus memahami perhitungan-perhitungan pajak. Berbicara pajak, berbicara hal yang sangat strategis. Tidak ada satupun warga negara yang sudah memenuhi dua syarat, subjektif dan objektif, yang tidak tersentuh oleh pajak. Di sini ada ibu perwakilan dari Kanwil, pasti tahu persis hakikat itu. Ya, sangat strategis. Dan di satu sisi pajak adalah kewajiban konstitusional dari setiap warga negara yang tadi sudah memenuhi syarat. Di sisi yang lain, jangan pun orang awam, seorang Sri Mulyani, seorang doktor, ya, yang juga sudah seorang menteri pada waktu itu di tahun 2016, masih mengatakan, saya sakit kepala untuk mengisi SPT. Bayangkan. Jadi ada dua kesenjangan. Satu sisi ada kewajiban konstitusional soal perpajakan, tapi di sisi yang lain pemahaman masyarakat tentang perpajakan harus dikatakan dengan jujur masih begitu rendah. Kalau ditanya SPT itu gimana, ngisinya gimana, hitungan pajak yang saya harus bayar berapa, terkena pasal berapa, kalau seorang advokat bertransaksi terkena pasal berapa, dan seterusnya dan sebagainya, di sana banyak sekali advokat tidak memahami. Ya, jadi harus ada pemahaman komprehensif. Padahal pajak itu, Bapak Ibu, lahirnya dari pemikir-pemikir hukum, bukan dari pemikir ekonomi, bukan pemikir akuntansi. 30% peserta di Perjakin itu akuntan, bahkan sebanyak yang CPA. Tapi ketika masuk di kelas Perjakin, mereka menjadi sadar luar biasa, ya, tentang perubahan paradigma. Mereka mengalami perubahan paradigma, ya. Di sisi yang lain, menjadi seorang pengacara pajak, sekali lagi ini bukan merupakan ketakaburan, tapi saya harus katakan dengan terus terang, memiliki beberapa keunggulan dibandingkan seorang advokat umum yang notabene saya jamin 99% nggak ngerti pajak. Dua, kalau menjadi pengacara pajak, basnya bisa dipakai untuk beracara di pengadilan umum plus pengadilan pajak. Advokat umum tidak bisa beracara di pengadilan pajak. Pengalaman mengatakan ada rekan advokat yang beberapa waktu yang lalu, ini alumni Palembang, coba mendampingi wajib pajak.
diusir oleh pihak KPP karena dianggap tidak berkompeten. Ada banyak katakan selisih paham tentang pengertian kuasa di dalam undang-undang perpajakan. Ya. Di sisi yang lain, menjadi pengacara pajak, saya pastikan akan lebih unggul menjadi konsultan dari konsultan pajak itu sendiri, yang notabene mayoritas latar belakang pendidikannya akuntansi. Itu dua keunggulan. Apalagi konsultan pajak itu sampai dengan detik ini belum punya payung hukum. Ya, mereka hanya diatur oleh peraturan Menteri Keuangan. Seorang pengacara pajak berada di bawah dua undang-undang sekaligus. Satu undang-undang advokat, dua undang-undang pengadilan pajak. Itu sekelumit, Ibu, Bapak Ibu, tentang perpajakan. Ya. Nanti kalau kita masuk ke dalam pendidikannya, membedah undang-undang pajak, itu pasti banyak yang kaget-kaget. Ya, fenomena pasti banyak. Saya jamin pasti banyak. Ya. Undang-undang perpajakan ini yang sepanjang saya tahu adalah undang-undang yang bukan cuma lex spesialis, tapi sudah tergolong lex superiori dari banyak undang-undang yang lain. Jadi tantangannya sangat hebat dan sangat dahsyat. Ya, beberapa profesi langsung meninggalkan profesinya. Tiga notaris sudah meninggalkan profesi notaris, masuk menjadi pengacara pajak. Beberapa akuntan publik setelah mengikuti kuliah ya, atau tutorial di dalam pendidikan perjakin, sekarang kuliah ke hukum untuk mau menjadi pengacara pajak. Alumni pengacara pajak sudah diikuti oleh beberapa ya, mantan direktur, kelas direktur di Kementerian Keuangan, dan kelas sekurang-kurangnya staf yang sudah golongan 4 di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, bahkan lulusan STAN sekalipun. Karena kurikulum materi yang kami kelola di dalam pendidikan perjakin itu sungguh komprehensif ya, beberapa segi. Nah, bagaimana dengan perbankan? Sama. Bapak Rektor adalah orang bank yang sudah puluhan tahun. Dua ilmu bank sebenarnya adalah soal analisa kredit dan apa yang disebut dengan asset liability management. Nah, seorang sarjana hukum menjadi lawyer perbankan, kalau dia hanya tahu, biasanya bank itu dalam rangka orang mengajukan kredit, analisa. Ya. Analisanya itu komprehensif, nggak hanya dari segi hukum, Bapak Ibu. Segi hukum itu mungkin mulai awal, formalitas-formalitas dokumen itu aja yang dilihat. Tapi bagaimana orang bisa mendapatkan kredit dan bagaimana nanti hubungan kausalitas antara dia sebagai nasabah debitur dan bank sebagai kreditornya dengan penuh dinamika. Ada banyak persoalan kredit itu yang sangat kompleks. Ada satu perjanjian dengan 2-3 fasilitas. Ya, ada kredit yang namanya ini, namanya itu, dan sebagainya. Ada kompleksitas analisis kredit yang demikian rupa. Nah, kalau teman-teman hanya paham pasal undang-undang perbankan, tidak memahami seluk-beluk secara keseluruhan bisnis perbankan itu sendiri, ya seringkali akan terjadi gap communication ketika menangani kasus-kasus perbankan. Ya, bank itu selalu lengkap ahlinya, ada accountingnya, ada lawyernya, macam-macam untuk analisis itu karena mesti komprehensif. Tetapi untuk nasabah debiturnya, ya seringkali karena merasa saat ini saya butuh uang, udah taken. Lalu ketika terjadi masalah, gagal. Ya. Sudah demikian banyak saya menangani klien-klien kredit, ya, ketika sudah terjadi masalah baru mengalami kegagapan karena sebelumnya tidak pernah direview, tidak pernah didampingi oleh seorang bank lawyer
Kalau hanya advokat umum, sekali lagi Bapak Ibu dan teman-teman saya sejawat, mohon maaf, akan terjadi lack of knowledge. Dua bidang ini, ya, dan bidang-bidang hukum ekonomi yang lain itu padat yang disebut dengan knowledge base, gitu. Ya, tidak bisa sekedar tahu pasal. Beracara di pengadilan pajak jauh karakternya daripada beracara di pengadilan umum. Ini sebagai suatu gambaran yang saya harus buka. Teman-teman kalau beracara di pengadilan umum pagi jam 9.10 datang, mungkin sidangnya bisa jam 2, jam 3. Oke, keleleran, mohon maaf nih, nggak tahu mana advokatnya, mana kliennya, mana premannya, semua begitu aja. Di pengadilan pajak itu tidak terjadi. Ruang tunggunya bagus, ber-AC, teratur, ngantrinya teratur, semua manajemennya good. Meskipun nanti ada beberapa hal kelemahan soal perpajakan, tapi tantangan di situ bagaimana ketika warga negara memenuhi hak dan kewajibannya, pada sisi yang lain dia harus perlu pendampingan untuk menyadari hak-haknya. Demikian juga ketika seorang nasabah debitur, dia membutuhkan uang untuk usahanya, perlu modal dan seterusnya, tapi pada sisi yang lain dia perlu pendampingan seorang pengacara yang mengerti dunia perbankan dengan baik, yang bisa membantu menganalisis bisnisnya, yang bisa bahkan nanti kalau Bapak Ibu sekolah di pengacara perbankan akan juga diberitahu, diajarkan bagaimana membuat yang disebut feasibility study. Jadi lebih kompleks. Seorang lawyer yang memahami dua bidang ini, dia akan memiliki pengetahuan yang lebih komprehensif dibandingkan advokat umum. Dengan kata lain, mengikuti dua pendidikan ini, teman-teman advokat, dan saya tetap, meskipun itu istilah resminya dalam undang-undang advokat, saya tetap menggunakan pengacara, karena pengacara dalam arti praktis adalah orang yang beracara, ya, pihak yang beracara, menjadi litigant, menjadi on behalf of their client, ya, against court, gitu. Itu that is pengacara, lawyer, ya, sarjana hukum praktisi, gitu. Dan kalau memahami dua bidang ini, saya jamin pasti above average, memiliki dua keunggulan. Keunggulan kompetitif dan keunggulan kompetensi. Keunggulan kompetitif harus dibina, dipaham, paradigmanya dirubah, harus menjadi seorang service businessman. Bapak Ibu, advokat itu meskipun officium nobile namanya, pebisnis, ya, pebisnis jasa. Jadi jangan salah, ya, harus punya mindset paradigma sebagai seorang bisnis. Marketingnya harus oke, perilakunya harus oke, integritasnya harus oke, karena di situ trust memainkan peran penting. Yang kedua, keunggulan kompetensi berarti keunggulan keahlian. Teman-teman advokat tidak boleh diam dan membiarkan dirinya hanya larut menjadi advokat umum. Nanti kadang-kadang ada satu pejabat atau satu figur, public figure, yang bela ratusan, gratisan, hanya untuk cari panggung, padahal nggak dapat panggungnya cuma segede ini, antri ratusan. Itu harus menjadi concern yang memprihatinkan, ya. Teman-teman harus berani melihat kenyataan itu sebagai otokritik. Kalau teman-teman mau memiliki martabat yang tinggi, harga yang wajar, ya, kalau dibayar mahal dan rendah itu relatif, tapi saya mau mengatakan profesi yang tetap harus dihargai dengan harga yang pantas. Teman-teman harus punya keunggulan, kompetensi dan kompetitif, ya. Tanpa itu advokat bertambah tahun akan menjadi bertambah banyak. Tadi saya katakan ribuan setiap tahun dihasilkan sarjana hukum, tapi ribuan juga, mohon maaf yang sebesar-besarnya saya harus katakan dengan terus terang, menjadi undisguised employment,
ya, menjadi orang pengangguran banyak acara. Ini fakta, ini realitas yang tidak boleh kita apa namanya ini takut untuk katakan, ya, itu realitas. Nah sekarang di dalam iklim yang demikian hebat kemajuan, industri sudah masuk ke dalam disrupsi industri 4.0, zaman digital. Di dalam zaman digital ini semua tinggal klik. Anda kalau mau peraturan, perjanjian, tinggal klik Google sudah tahu semua. Ya, nggak terlalu banyak butuh lawyer. Nah, yang dibutuhkan adalah lawyer-lawyer yang tadi dua punya keunggulan itu. Dan itu mau tidak mau harus membawa kita kepada kespesialisasian. Tanpa kespesialisasian akan menjadi, ini analogi saja, ya, kita menggali kubangan yang pendek, dangkal, berkubanglah di situ. Kerbau suka berkubang di situ. Tapi kalau kita menjadi spesialis yang canggih, yang komprehensif ilmunya, menggalinya bukan kubangan, sumur yang dalam meskipun lubangnya lebih sempit dari kubangan, tapi sumur akan mengeluarkan sumber sendiri. Nah, dengan dua keunggulan itu kita akan menjadi lawyer yang terus menerus akan punya sumber untuk membaharui diri. Karena apa? Karena tantangannya hebat, tantangannya sangat menarik. Nah, teman-teman, mungkin tidak terlalu banyak di dalam preview kali ini, ya. Tapi paling tidak saya bersyukur karena dengan kerjasama dengan FH UPA 45 ini, Bapak, ini adalah Fakultas Hukum yang keempat kami kerjasama, yang sungguh sangat saya apresiasi. Ya, di Indonesia baru 4 fakultas sekolah hukum ini. Ya, 1 Ubaya, 2 UTA 45 Jakarta, pada Palembang UTA 45, dan sekarang yang keempat. Bagi sekolah-sekolah hukum, fakultas hukum yang sadar hasilnya dahsyat. Sekarang Stipada itu sudah punya legal center. Bayangkan, baru berjalan setahun lebih kami kerjasama. Sekarang dia membangun khusus tempat legal center untuk pendidikan ini. Karena begitu dahsyatnya. Sudah berapa angkatan dihasilkan? Ya, ada 3 orang doktor di sana, ya, dan lainnya S2 semua. Luar biasa antusiasnya. Dan sebagai informasi, yang ikut di Perjakin paling tidak ada 1 guru besar hukum, kurang lebih 20 doktor hukum di kespesialisasian ini. Jadi saya mengharapkan di Jogja ini Bapak Rektor dan Bapak Dekan benar-benar bisa menjadi apa yang tadi Bapak Dekan katakan, ini yang pertama di Jogja, dan kalau bisa grade untuk Jawa Tengah. Dahsyat. Terima kasih, sekian dan selamat.